Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahsan dengan NIM 191111121 dari kelas 2A FKI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian hammer test. Topik pembahasannya itu ada 6. Yang pertama, referensi. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, dasar teori. Yang keempat, alat dan bahan. Yang kelima, prosedur. Dan yang keenam, perhitungan. Yang pertama ada referensi. Yang pertama, referensi. Rujukan atau sumber acuan untuk melakukan pengujian hammer test. Referensinya yaitu yang pertama, Peraturan Beton Indonesia 1971. Yang kedua, SNI 03-4430-97 metode pengujian dengan alat hammer test tipe N atau NR. Yang ketiga, ASTMC 805-97 test method rebound number of hardened concrete. Yang kedua, tujuan yang akan dicapai dalam pengujian hammer test. Tujuannya itu untuk memperkirakan nilai kuat tekan beton struktural melalui pengujian hammer test yang nanti dapat dari nilai pantulan alat tersebut. Yang ketiga, dasar teori. Dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada pengujian hammer test. Pengertian. Alat palu beton atau alat hammer test adalah palu baja yang digerakkan oleh gaya pegas yang apabila dilepaskan akan memukul peluncur baja ke permukaan beton. Kekerasan permukaan adalah kekerasan yang ditunjukkan oleh besar dan nilai lenting. Nilai lenting itu sendiri adalah nilai pembacaan yang ditunjukkan oleh alat setelah peluncuran baja memukul permukaan beton. Dari jenisnya, alat palu beton atau alat hammer test itu memiliki dua jenis. Yang pertama ada tipe N, yaitu alat uji palu beton yang tidak dilengkapi dengan alat pencatat data atau recorder. Sedangkan untuk yang tipe kedua itu tipe NR adalah alat uji palu beton yang dilengkapi dengan alat pencatat data atau recorder. Ketentuan umum yang harus dipenuhi selama pengujian. Yang pertama, setiap elemen struktur yang diuji harus diberi identitas. Yang kedua, palu beton yang dipakai harus sudah dikalibrasi dengan testing anvil sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, bila acara visual tanpa kelainan khusus ataupun bentuk terlihat ada kelainan khusus, diharuskan melakukan uji karbonasi untuk mengetahui apakah selimut beton tersebut masih menutupi tulangannya atau tidak sebelum melakukan pengujian dengan alat hammer test. Yang keempat, bukan merupakan alternatif SNI strip 1947/1990/F tentang metode pengujian kuat tekan beton, tetapi sebagai indikator untuk menilai mutu beton. Selanjutnya, bidang uji. Bidang uji itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, permukaan beton yang akan diuji harus merupakan permukaan yang padat, rata, halus, dan tidak dilapisi oleh plesteran atau bahan pelapis lainnya. Yang kedua, bidang uji yang dipilih harus kering dan halus, bebas dari tonjolan-tonjolan atau lubang-lubang. Yang ketiga, lokasi-lokasi bidang uji harus ditentukan sesuai dengan dimensi elemen struktur dan jumlah nilai uji yang diperlukan untuk perhitungan perkiraan kekuatan beton. Lalu ada sistem kerja alat dari hammer test. Alat hammer test ini memiliki sebuah tonjolan atau tabung yang terbuat dari baja yang diberi muatan energi kinetik melalui sistem tekanan dengan cara menekan sebuah torak atau plunger secara perlahan-lahan sedikit demi sedikit pada permukaan beton. Setelah mencapai batas tertentu, maka baja tersebut dilepas atau dipukulkan pada permukaan beton, sehingga torak sebagai pemukul tertekan pada permukaan beton. Akibat dari pukulan tersebut, maka massa baja tersebut akan memantul kembali.
Besarnya pantulan inilah yang menjadi suatu ukuran dari kekerasan permukaan beton yang sedang diuji yang ditunjukkan oleh sebuah jarum penunjuk yang dapat bergerak pada sebuah skala linier. Lalu ada perkiraan kuat tekan beton. Kuat tekan beton ini diperkirakan berdasarkan nilai lenting atau bisa dilambangkan dengan huruf R yang diperoleh atau yang telah dikoreksi dengan nilai inklinasi yang telah dikalikan dengan angka koreksinya atau angka kalibrasinya. Setelah itu, kita lihat dan sesuaikan dengan tabel perkiraan kuat tekan beton. Misalnya, R atau nilai lenting yang kita dapat adalah 20. Maka kita akan mendapatkan kuat tekan beton maksimumnya adalah 101 kg per cm persegi. Sedangkan untuk kuat tekan minimumnya adalah 54 kg per cm persegi. Selanjutnya ada arah pukulan. Gambar-gambar dari arah pukulan ini dapat dilihat dalam slide tersebut. Arah pukulan itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, arah pukulan pada satu lokasi bidang yang sama. Yang kedua, pada pengujian dengan arah pukulan tidak horizontal, berarti harus tegak lurus dengan benda uji. Nilai lenting rata-rata nanti harus dikoreksi dengan nilai inklinasi atau angka kalibrasi. Selanjutnya ada rumus yang digunakan. Yang pertama ada menghitung angka kalibrasi, yang kedua ada rumus menghitung rata-rata koreksi alat, yang ketiga menghitung rata-rata koreksi, yang keempat menghitung kuat tekan rata-rata beton di lapangan, yang kelima standar deviasi, dan yang keenam ada menghitung kuat tekan karakteristik. Untuk keterangan selanjutnya ada keterangan dari rumus yang digunakan dapat dilihat dalam slide berikut. Yang keempat, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan selama pengujian hammer test. Alat yang digunakan itu yang pertama ada hammer test untuk mengetahui kekerasan beton atau nilai lentingnya. Lalu yang kedua ada kapur sebagai alat bantu untuk memberikan tanda pada benda uji. Lalu yang ketiga ada anvil untuk mencari nilai angka koreksi atau angka kalibrasi. Lalu yang keempat ada mister untuk mengukur jarak tiap titik yang akan diuji. Sedangkan bahan yang digunakan itu adalah kolom beton sebagai sampel dalam bahan uji kekerasan beton. Lalu yang kelima ada prosedur, langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam pengujian hammer test. Untuk prosedur pengujiannya, yaitu yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu, selanjutnya, lakukanlah kalibrasi terlebih dahulu pada alat hammer test dengan cara yang pertama, pukullah alat hammer test pada anvil. Lalu catat besar ukurannya atau R-nya. Lalu lakukanlah langkah tersebut sebanyak 10 kali. Setelah itu, kita hitung rata-rata angka kalibrasi tersebut. Setelah alat kalibrasi, tentukan titik pada permukaan beton. Buat kotak dengan jarak antar titik tidak boleh kurang dari 2,5 cm. Selanjutnya, pukullah ujung alat pada permukaan titik uji dengan posisi tegak lurus pada bidang uji. Secara perlahan tekan alat dengan arah tegak lurus, lalu kunci alat dan baca nilai ribuan tersebut. Lakukanlah pada 16 titik pada satu lokasi bidang. Dari angka-angka skala tersebut diambil nilai rata-ratanya. Contohnya seperti yang ada di video tersebut. Apabila pada suatu titik atau bidang uji dilakukan beberapa kali pukulan, maka nilai pemacakan yang diperoleh sejauh mungkin seragam atau mendekati sama. Jika salah satu pukulan menghasilkan nilai skala yang berselisih kurang dari atau lebih besar dari 6, maka lebih baik pukulan tersebut diulang pada titik pukulan yang di dekatnya. Setelah kita mendapatkan dari rata-rata nilai lenting itu sendiri, yaitu atau R-nya, baru kita kalikan dengan angka kalibrasi alat. Setelah itu nanti kita akan dikonfirmasikan kepada kekuatan beton tersebut melalui tabel perkiraan kuat tekan beton.
ada perhitungan. Pengolahan data yang didapat melalui hasil perhitungan. Ada data perhitungannya dengan spesifik alat yaitu tipe jenis N-34 dengan nomor seri 96640. Data kalibrasi alat ini terdapat 10 pukulan yang dilakukan tadi dengan menggunakan alat hemat tes yang dikalibrasi dengan alat Enfield. Selanjutnya, ada data perhitungan juga, yaitu mengenai nama struktur yang kita uji, lalu jenis elemen strukturnya seperti kolom, lalu tebal elemen struktur itu sendiri yaitu 220 mm, kode bidang ujinya atau sampelnya adalah K1 sampai K21 dengan sudut atau arah pukulannya itu sebesar 0 derajat. Di setiap sampelnya terdapat nilai pantulan atau R-nya, yaitu sebanyak 10 pantulan atau 10 nilai pantulan dari setiap sampel bidang ujinya. Selanjutnya, contoh perhitungan. Yang pertama, menghitung angka kalibrasi. Yang harus dilakukan adalah kita mencari rata-rata dari nilai kalibrasi itu sendiri, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai kalibrasi tersebut dibagi dengan banyaknya pukulan, yaitu sebanyak 10, nanti akan didapat 69,2. Setelah itu maka angka kalibrasi ini sebagai berikut, dimasukkan ke dalam rumus 80 dibagi dengan rata-rata nilai kalibrasi, nanti akan didapat 1,16. Selanjutnya, yaitu menghitung R rata-rata atau menghitung nilai landing rata-rata. Kita ambil sampel K1, yaitu kita jumlahkan 10 nilai pantulan tersebut dibagi dengan banyaknya pukulan, yaitu sebanyak 10, maka akan kita dapat 39. Selanjutnya kita hitung rata-rata terkoreksi alatnya, yaitu dengan cara rata-rata nilai landing tersebut dikali dengan angka kalibrasi, didapat 45,24. Menghitung rata-rata terkoreksinya, yaitu caranya adalah 0 plus R koreksi alat atau sama dengan 45,24. Lalu menghitung rata-rata terkoreksi non horizontal. Karena sudut pukulan yang dibentuk adalah 0 derajat, maka tidak ada koreksi akibat sudut. Setelah itu kita tentukan kuat, maksimum, dan minimum beton tersebut dari rata-rata terkoreksi atau dari rata-rata nilai landing terkoreksi. Berdasarkan tabel, perkiraan kuat tekan beton yang sebelumnya saya telah jelaskan, jika R-nya sama dengan 45,24, akan didapat kuat tekan maksimumnya adalah 507 kg per cm persegi, dan sedangkan untuk kuat tekan minimumnya adalah 432 kg per cm persegi. Ini ada contoh hasil perhitungan yang saya cantumkan dalam sebuah tabel. Di situ terdapat tipe jenis, nomor seri, lalu data kalibrasi alatnya, lalu ada di sini ada rata-rata yang telah kita tadi lakukan dalam sebuah contoh perhitungan, standarnya 80 dan angka koreksinya adalah 1,16. Selanjutnya, hasil perhitungan yang saya cantumkan dalam sebuah tabel. Dari setiap sampel, yaitu dari K1 hingga K21, kita hitung, yaitu R rata-rata terkoreksi alat, koreksi non horizontal, R rata-rata terkoreksi, perkiraan kuat tekan beton maksimumnya, perkiraan kuat tekan beton minimumnya, dan perkiraan kuat tekan beton rata-rata yang didapat dari perkiraan kuat tekan beton maksimum ditambah perkiraan kuat tekan beton minimum dibagi 2. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan perkiraan nilai kuat tekan beton rata-rata di setiap sampelnya atau nilai kuat tekan individualnya, kita rata-ratakan. FCR atau nilai kuat tekan rata-rata itu sama dengan jumlah dari nilai kuat tekan individual, jumlah perkiraan kuat tekan beton rata-rata seluruh sampelnya dibagi dengan banyaknya bidang uji, yaitu sebanyak 21, sehingga kita akan dapat 449,6 kg per cm persegi. Selanjutnya, kita cari standar deviasinya, yaitu rumusnya adalah SD sama dengan jumlah dari FCR dikurangi FCI dipangkatkan 2, dijumlahkan seluruh sampelnya dibagi dengan N dikurangi 1, yaitu jumlah benda uji dikurangi 1, sebanyak 20, yaitu hasilnya adalah 165,9 kg per cm persegi. Setelah kita
dapatkan standar deviasinya, kita cari kuat tekan karakteristiknya atau FC aksennya. FC aksen sama dengan FCR dikurangi K dikali ST. K di sini adalah konstanta di mana karena kan jumlah benda ujinya ada 21, maka K yang diambil atau konstanta yang diambil 1,64, sehingga nanti akan didapat 177,6 kg per cm persegi. Jadi, kesimpulannya, dari pengujian hammer test yang sudah dilakukan, didapatkan kuat tekan karakteristik kolom di Selasar Laboratorium Uji Bahan Politeknik Negeri Bandung sebesar 177,6 kg per cm persegi atau setara dengan mutu beton K175. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.